Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan channel Radar Pekalongan, channel yang mengedukasi dan menginspirasi penonton semua sehingga mendapatkan gambaran tentang satu persoalan dan bagaimana cara mengantisipasinya. Kali ini saya bertemu dengan Kepala Bapeda Kota Pekalongan, Ibu Anita Heru Kusumorini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Asep. Ya, Ibu, sangat senang saya ketemu dengan Ibu pada kesempatan ini. Kita mendiskusikan tentang satu bencana atau musibah yang terjadi di Kota Pekalongan, yang terus-menerus terjadi, tapi kita harus menghadapi dan harus mengantisipasinya. Ibu, kalau merujuk pada penelitian Dr. Heri Andreas, dia punya kesimpulan bahwa setiap tahun itu permukaan tanah turun sekitar 10 sampai 20 cm. Sementara permukaan Kota Pekalongan itu 6 dpl. Artinya kalau misalkan mengambil asumsi setiap tahun itu 20 cm penurunan tanah, berarti akan terjadi perataan permukaan tanah dengan air laut sekitar 30 tahun. Kalau 10 cm per tahun, berarti ketika tahun ke-60 akan rata dengan permukaan laut. Itu kan kita tidak mau ya Bu, seperti itu ya Bu. Bu, sebetulnya itu mitos atau fakta Ibu? Iya, memang 5 tahun terakhir ini mungkin ya perhatian terhadap Kota Pekalongan itu selain terkait dengan bencana banjir rob yang ada di Kota Pekalongan, juga ternyata bahwa terjadinya genangan akibat banjir ataupun rob di Pekalongan itu juga ternyata disebabkan karena adanya land subsidence. Dan memang ada beberapa penelitian terkait itu, ada yang dari Dr. Heri Andreas, kemudian ada dari Lapan, ada dari Kemitraan, kemudian ada juga dari Badan Geologi, tapi intinya sama. Ada penurunan tanah di Kota Pekalongan yang itu kemungkinan tidak hanya karena alam saja, karena nature ya, tapi memang kemungkinan ada yang diperkirakan penyebab lainnya dari itu. Ya, nah itu memang juga menjadi keprihatinan pemerintah Kota Pekalongan. Tapi meskipun demikian, kita tentunya ingin ada data yang lebih akurat lagi terkait penurunan tanah di Kota Pekalongan. Dr. Heri Andreas itu melakukan penelitian memang sudah di berbagai titik. Kemudian ada juga Badan Geologi. Badan Geologi itu sudah memasang patok geologi ya. Ada di Stadion Hugeng, kemudian satunya lagi di Kecamatan Pekalongan Selatan. Dan saat ini juga akan memasang patok-patok lainnya di beberapa kelurahan. Nah, harapan kami dengan semakin banyaknya titik-titik yang diteliti, itu makin ketahuan lah penurunan tanah di Kota Pekalongan itu ya rata-rata berapa. Terus di titik-titik mana yang penurunannya mungkin lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Ya. Kalau saat ini kan kita baru berpegang terkait dengan struktur tanah yang ada di Pekalongan itu yang hasil penelitian dari Badan Geologi, dari pengambilan sampel di titik di Stadion Hugeng dan juga di Kecamatan Pekalongan Selatan, itu memang ketahuan bahwa tanah kita itu kan tanah endapan muda. Mungkin Kota Pekalongan itu baru terbentuk dan bisa didiami dari sedimentasi itu mungkin sekitar abad 15. Jadi kalau di zaman Mataram Hindu dulu itu katanya mungkin pelabuhannya itu masih di daerah Bandar sana, terus juga di daerah Ndoro, Kabupaten Pekalongan. Jadi bisa dibayangkan memang kalau sini dulunya laut, berarti tanah endapan itu juga masih labil. Secara alami akan terus mengalami pemadatan. Dan memang dari penelitian dari Badan Geologi itu tanah endapan kita makin ke utara itu tanah lempungnya memang semakin banyak ya, sampai kedalaman 47 meter itu. Nah tanah lempung itu kan dia mengandung air tinggi, terus kemungkinan masih memadatnya juga masih akan
lebih banyak dibandingkan tanah lainnya. Ditambah beban berat di atas. Nah makanya kalau memang ada penelitian yang menyampaikan penurunan 10-20 itu yang mungkin saja, karena mungkin titiknya di mana kebetulan di situ yang 20 itu mungkin juga di tanah yang memang masih kandungan lempungnya masih banyak itu, terus mungkin juga di daerah yang di situ ada kegiatan ekonomi yang mungkin mengambil air tanah cukup banyak, ataupun ini beban berat terhadap tanah di atasnya yang menyebabkan tanah turun. Sehingga kalau kita ini tidak melakukan apa-apa, ya mungkin saja ada kejadian seperti itu mungkin. Jadi secara alam itu dimungkinkan karena dengan mencairnya es kutub air laut itu akan makin naik. Terus kemudian juga tanah dengan secara alami itu akan mengalami pemanfaatan, penurunan. Nah nanti dalam jangka waktu tertentu bisa itu rata dengan laut. bisa rata dengan laut. Apalagi kalau ditambah ada kegiatan-kegiatan di atasnya yang mempercepat lebih berat, itu. Baik. Nah ini pertanyaan berikutnya adalah skenario dari Kota Pekalongan, strategi untuk menuntaskannya ini sejauh mana Bu? Sejak diketahui bahwa penyebabnya itu, kemudian langkah yang dilakukan seperti apa, dan sekarang itu sampai pada titik yang mana? Memang saat ini kita belum bisa berbuat banyak ya, karena kan memang kita konsentrasinya masih bagaimana kita menangani banjir rob itu supaya korban ekonomi itu tidak tambah. Harapannya jadi masyarakat itu juga bisa tenang dulu, karena berarti secara bagaimana mereka bertempat tinggal, bagaimana mereka berusaha itu bisa tetap nyaman. Nah di samping itu kita memang harus mulai memperhatikan kaitannya dengan land subsidence. Nah ini kan masalahnya Kota Pekalongan itu tidak memiliki sumber air permukaan. Sementara diduga bahwa land subsidence itu memang di mana-mana itu kejadiannya biasanya sama. Kejadian kegiatan ekonomi di atasnya yang membebani tanah. Kemudian juga pengambilan air tanah yang masif. Nah, dua itu yang tentunya kita ini yang pertama yang pengambilan air tanah. Kita tidak memiliki sumber air permukaan. Jadi memang untuk kebutuhan air bersih itu kita masih mengambil air dari tanah, baik itu sumur dangkal maupun sumur dalam, untuk kegiatan rumah tangga, keperluan rumah tangga maupun keperluan industri. Dan industrinya Kota Pekalongan itu kan juga kebetulan yang memerlukan air dalam jumlah banyak. Nah ini yang memang secara bertahap kita harus mengurangi ataupun mengalihkan pengambilan air tanah tersebut. Tapi tentunya kita tidak bisa serta-merta. Harus ada substitusinya dulu, penggantinya harus ada dulu. Nah ini makanya memang kita perlu bekerja sama dengan daerah tetangga yang memiliki sumber air permukaan. Ini melalui SPAM regional Petanglong itu kita bekerja sama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang untuk penyediaan air minum itu melalui air permukaan yang ada di Kabupaten Pekalongan maupun Kabupaten Batang. Nah saat ini yang sudah jalan itu yang Kabupaten Pekalongan. Kita masih mendesak pemerintah supaya nanti yang Kabupaten Batang itu juga supaya segera terwujud. Tapi kita juga tidak bisa hanya menggantungkan dari daerah sekitar kita. Karena kabupaten tetangga itu pun memerlukan air tersebut untuk kebutuhannya mereka sendiri. Jadi kita harus tetap mencari alternatif lainnya. Nah untuk itu kita memang bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi. Banyak sekarang perguruan tinggi itu yang memperhatikan Kota Pekalongan. Termasuk bahkan dari Amerika itu ada MIT, Massachusetts Institute of Technology. Itu bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Itu juga akan berusaha membantu memecahkan masalah yang ada di Kota Pekalongan. Itu bermula dari kejadian banjir rob yang ada di Kota Pekalongan, sampai kemudian ketahuan ada abrasi pantai, terus juga land subsidence. Nah itu kita nanti akan
dibantu oleh perguruan tinggi tersebut. Betul. Untuk melakukan kajian sehingga nanti bisa disusun kebijakan yang sesuai untuk itu. Betul. Ya. Kalau tanggul raksasa ini targetnya seperti apa, Bu? Ya, yang tanggul yang sudah ada sekarang, Pak, ya. Betul. Tanggul yang sudah ada sekarang itu memang alhamdulillah melindungi kita dari rob yang dari laut. Nah, kemudian kita juga ada long storage sepanjang tanggul tersebut. Baik. Nah, kita berharap nantinya kita bisa menggunakan air yang ada di Kota Pekalongan, air permukaan yang ada di Kota Pekalongan. Misalkan yang dari long storage itu kemungkinan nanti bisa kita olah, kita manfaatkan untuk menjadi air baku untuk nantinya menjadi air bersih ataupun air minum lah. Betul. Terus juga sungai-sungai yang ada di Pekalongan itu kan yang sangat kita sayangkan saat ini kondisinya kan tercemar. Nah, ini juga harapannya nanti kalau pencemaran pun bisa kita kurangi, bisa kita atasi, itu bisa kita gunakan juga sebagai sumber air baku. Betul. Tapi tentunya kita juga tetap harus berkomunikasi dengan kabupaten-kabupaten tetangga, terutama yang dialiri sungai yang masuk ke Pekalongan, karena tentunya bagaimana supaya sumber airnya itu tetap lestari, jadi yang di atas itu juga tetap dijaga sumbernya sehingga bisa tetap yang di Kota Pekalongan itu tetap dialiri air itu, karena jangan sampai kita sudah berharap kita bisa mengolah air dari sungai yang berasal dari yang melewati Kota Pekalongan, tapi ternyata debit airnya sudah tidak mencukupi lagi. Itu juga yang perlu menjadi perhatian kita, termasuk selain long storage yang tanggul, nanti juga kita kan akan ada pembangunan untuk penanganan banjir rob yang di Kali Loji itu juga nanti ada kolam retensi yang cukup besar ya. Nah, itu pun nanti jika sudah memungkinkan secara kualitas airnya untuk dijadikan air baku untuk diolah, itu pun bisa dimanfaatkan. Ya. Ibu, ini kan berkejaran dengan waktu ya. Satu sisi kita harus berpikir bagaimana cara mengatasinya. Sisi lain alam ini berjalan juga dengan sendirinya. Tapi hal yang perlu dicatat, Kota Pekalongan tidak bisa berjalan sendiri dengan kondisi bencana alam yang cukup besar, butuh bantuan dari pusat dan dari provinsi ya. Artinya kita tidak bisa melakukan sendiri dengan kekuatan anggaran yang ada. Nah, pernah nggak Bu, misalkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota membuat skenario penanggulangan, dan kemudian siapa yang menjadi wasitnya Bu? Maksud saya begini, ketika misalkan kalau wasitnya misalkan Kota Pekalongan, berarti kan Kota Pekalongan ngasih data, ini loh tahun ini turunnya sekian, antisipasinya seperti apa, oh ini, tapi ini hanya untuk sekian tahun, kemudian tahun depannya oh sekarang turunnya sekian gitu kan. Apakah wasitnya ini dari Kota Pekalongan atau dari provinsi atau dari pusat, Bu? Ini Pak Asep, alhamdulillah pemerintah pusat itu juga sudah memperhatikan terhadap kejadian penurunan tanah di beberapa kota di Pantura, Jawa. Jadi ada Cirebon, kemudian Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, itu menjadi perhatian pemerintah pusat. Sekarang pemerintah pusat itu memiliki Pokja Land Subsidence. Baik. Itu dikomandani oleh Kemenko Maritim dan Investasi. Nah, baru minggu kemarin hari Kamis itu mereka ada pertemuan di Semarang. Termasuk hari Jumat kemarin meninjau ke Pekalongan. Nah, ini nanti kita berharap dari Pokja Land Subsidence ini ada langkah-langkah yang lebih konkret untuk penanganan land subsidence di beberapa kota termasuk di Pekalongan. Karena di situ ada kumpulan-kumpulan ahli dari perguruan tinggi, ada dari ITB termasuk Pak Heri Andreas juga masuk di dalamnya. Terus kemudian dari Undip juga ada, dan juga dari perguruan tinggi lainnya, juga dari kementerian-kementerian terkait. Nah, kalau Kota Pekalongan memang saat ini ya sifatnya selain sebagai lokus, tentunya menyediakan data yang bisa kami sajikan. Meskipun mungkin juga kalau ada data-data yang kita belum punya ya nanti kita
kita usahakan bersama, termasuk dari perguruan tinggi itu biasanya mereka bisa itu mencari data-data yang kita sendiri malah belum punya. Iya. Betul. Artinya secara sinergis sudah sampai level ini menjadi perhatian pemerintah pusat, ya, Bu. Perhatian nasional. Ya. Pertanyaan saya begini, Bu, sejauh mana pemerintah pusat ini secara intensitas datang ke Pekalongan, misal atau ke provinsi, sehingga kita nggak was-was itu, Bu. Ini pemerintah pusat ini punya jadwal yang reguler atau tidak, kemudian data yang dipakai ini dikasih tahu ke Kota Pekalongan atau tidak. Artinya bolehlah pemerintah pusat men-take over program ini, tapi tolong Kota Pekalongan juga diberikan lampiran, diberikan pemberitahuan sehingga secara langkah step by step itu Kota Pekalongan juga bisa ngikutin dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, Ibu. Iya. Pokja ini yang baru terbentuk di 2020 kemarin ya, pertengahan 2020 kalau tidak salah, dan memang beberapa kali ada pertemuan dan kita selalu dilibatkan untuk mengikuti pertemuan tersebut. Hanya kalau terkait data mungkin dari masing-masing Pokja itu masih karena masih dalam proses ya. Jadi juga belum tersampaikan ke kami. Baik. Tapi tentunya kita berharap bahwa nanti pun ada sinergi antara pemerintah kota, provinsi, nasional, termasuk perguruan tinggi juga. Dan mungkin sinergi dengan yang lainnya juga, ada komunitas, mungkin terus dunia usaha juga dimungkinkan, termasuk media. Nah, untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang ada. Betul. Bu, kalau di luar banjir atau curah hujan, sebetulnya air laut dari Kota Pekalongan ini kalau terjadi rob yang paling tinggi, itu sudah sampai berapa meter dari bibir pantai, Ibu? Iya, sebenarnya ini kan bibir pantai kita itu kan sebenarnya sudah terlindungi ya, Pak. Sudah ada tanggul lautnya. Betul. Ya. Nah, itu kemarin kalau limpas itu yang limpas dari laut atas, itu memang mungkin hanya beberapa meter ya. Tapi yang masuk melalui sungai. Nah, itu yang sampai jauh, yang jaraknya sampai jauh itu. Ya. Itu sudah kalau yang dulu itu kan pendapatnya bahwa batasnya rel kereta. Berarti yang akan kena itu utara rel kereta. Tapi sekarang kalau melalui sungai itu selatan rel kereta juga sudah kena. Betul. Artinya ketika selatan rel kereta itu sudah kena, apakah asumsi ini benar atau enggak, Bu? Berarti permukaan laut itu sudah sampai selatan rel kereta kalau tidak diantisipasi dengan tanggul raksasa atau antisipasi yang lainnya, Bu? Iya, jadi sebenarnya kan begini, Pak. Di kita itu karena ini Kota Pekalongan kan padat penduduk. Yang namanya rob itu kan sebenarnya peristiwa alam. Hanya karena terjadi di daerah yang padat penduduk dan kemudian memang makin lama makin tinggi, kebetulan tanahnya makin turun, jadi yang terkena imbasnya itu kan juga banyak dan langsung berdampak kepada manusia ya. Beda kalau misalkan mungkin di luar Jawa itu mungkin juga air rob itu masuk juga mungkin dalam, tapi karena tanahnya masih rawa-rawa jadi nggak begitu terasa. Nah, di kita karena memang daerahnya padat penduduk seperti itu, termasuk misalkan makanya nantinya itu yang di Sungai Pekalongan itu akan ditutup sungainya. Betul. Itu karena memang untuk mengantisipasi supaya air tidak masuk semakin jauh ke dalam. Baik. Karena kalau hanya ditanggul saja, kalau ditanggul itu tadinya air yang tadinya bisa bleber di utara itu akhirnya kan tidak bleber, akhirnya makin masuk ke dalam lagi. Betul. Nah, yang kita khawatirkan kan ini intrusi air lautnya, kan? Jadi makin yang air laut itu intrusinya itu makin ke arah selatan. Betul. Sehingga air tanah kita tidak bisa dimanfaatkan lagi itu. Baik, Ibu, ini mungkin kali pertama kita diskusi tentang rob, nanti akan dilanjutkan dengan
diskusi yang lain karena segmennya akan berakhir. Kita sangat concern terhadap persoalan-soal ini supaya masyarakat juga paham bahwa pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk mengantisipasinya. Untuk sementara, terima kasih Ibu untuk kali ini. Mungkin ini ya pesan saya ya Pak Asep ya. Bagaimanapun juga kita harus tetap optimis ya, bahwa masalah yang dihadapi itu nanti akan ada penyelesaiannya. Ya. Ini pengalaman dari mungkin berkali-kali kita kan, yang namanya minyak bumi kita khawatir habis. Tapi kan kemudian energi alternatif lainnya ditemukan. Ya. Dulu ini Indonesia itu diperkirakan blackout, kekurangan listrik itu di tahun sesudah 2005. Tapi ternyata kan kemudian dibangun power plant baru, sampai sekarang malah PLN masih bingung juga untuk kelebihan listrik bingung memasarkannya. Nah, kita juga berarti harus optimis juga terkait dengan penanganan land subsidence ini. Nanti mungkin juga akan ditemukan cara-cara bagaimana kita menanggulangi, di samping bagaimana nantinya mungkin juga kita kan perlu beradaptasi juga. Iya. Nah, sekarang mungkin kita belum terima disuruh adaptasi terhadap land subsidence, terhadap ROP, tapi nanti mau tidak mau harus beradaptasi. Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Ibu Anita, Kepala Bapeda Kota Pekalongan, sangat menarik. Dan nanti kita akan dilanjutkan dengan diskusi tentang ROP dan yang lainnya, sehingga kita bisa paham progresnya seperti apa. Terima kasih, sampai jumpa pada segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.